A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kemarin kita bahas tentang massive income, sebuah cita-cita yang pasti diharapkan semua orang. Badannya di Pontianak tapi dapat transfer pahala dan kebaikan dari Jakarta, dari luar Pulau Jawa, dari luar negeri bahkan. Dan saat itu kita tidak tahu gitu dari mana barang-barang itu atau kebaikan-kebaikan itu datang, dari mana doa-doa itu datang. Nah, 1400 tahun yang lalu Allah berfirman di dalam Al-Quran, lan tanalul birra lan tanalul birra. Al-birru itu adalah kebaikan yang diimpikan semua orang. Al-birru adalah ketenangan, kebahagiaan, keberkahan, anak, cucu, istri, pasangan yang baik. Jadi ketika kita, kemarin tuh saya belum sampai nyampaikan gini, kalau antum merasa hidup antum stuck, ya kan, jangan-jangan saldo kebaikannya udah habis gitu. Bisa dipahami gak gini? Nggak tahu, ini analogi yang menurut saya mudah saya pahami gitu. Misal gini, 2020 tuh saya pernah ngalami episode berhasil hebat gitu. 2021 sebelumnya lebih hebat lagi gitu. Terus ketika 2023 nih, kok rezeki kayak terjun payung gitu. Jangan-jangan memang saldo kebaikan kita udah habis dah. Kalau main game tuh nyawanya habis dah. Token listriknya udah gak ada. Jadi ini alasan Allah mau turunkan nih apa gitu. Terus kita bilang, aku kan udah lakukan yang baik lah. Kau udah ambil saldonya gitu loh. Kau udah ambil, berubah dia jadi haji, berubah dia jadi umroh, berubah dia jadi ketenangan, berubah dia jadi kebahagiaan yang kau nikmati sama istrimu, sama anakmu. Aku udah bikin istrimu hamil. Ini udah menggerus saldo. Walaupun sebenarnya Allah enggak gitu ya analoginya ya. Tapi minimal gini, analogi ini membuat saya berpikir, gimana caranya aku harus bikin saldo baru gitu loh. Bisa dipahami gak kira-kira? Hah? Coba kita diskusi. Paham gak sih maksud saya? Jadi kau tak bisa ngedownload tanda kutip ya hadiah baru, reward baru kalau kau masih pakai mainan-mainan lama gitu. Bisa paham gak? Hah? Saldo top up. Agak gimana dengar top up tuh ya? Nggak diputar ya sekalian bang? Biar bisa berputar sekalian. Ya, yang lama misalnya kita jadi orang baik, jadi muhsinin, jadi donatur bahasanya, nyumbang gitu. Itu kan amal soleh lama gitu. Ini harus dijaga istiqomah. Tapi maksud saya, masa nggak pengen nambah amalan baru gitu loh, yang sifatnya lebih berkualitas dan tersembunyi. Tidak semuanya harus kita expose kan. Tidak semuanya harus kita posting kan. Tidak semuanya juga manusia harus tahu kan. Saya pernah bilang, kadang-kadang kamera manusia bikin amal jadi sia-sia. Saya, antum semuanya, kita ini harus tiap hari nanya gitu, mana saldonya. Tadi tuh saya tiba-tiba terbayang kayak gini loh. Gini,
Ini saldo. Begitu kena ya kan? Begitu kena berubah dia sini saldo ya. Di sini hadiah. Nah, begitu ini kehapus abang kakak, misalnya saldonya dikurangin nih, saldonya pindah, kebuang dikit. Nah, dia tuh pindah ke sini. Ini misalnya anak, ini udah saldo bahagia. Kalau sekedar hidup flat, hidupnya biasa-biasa aja, ya tidak apa-apa kalau antum pengen. Ini yang sedang kita bahas, albirro. Ini nih. Hidupmu tuh bahagia, berkualitas, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Setiap hari Allah bukakan. Ujian tidak mungkin, tidak kena, tidak mungkin. Tapi begitu ada ujian, innamal usri langsung yusro. Innamal usri langsung yusro. Tidak sempat pusing, tidak sempat stres. Yusronya tuh selalu datang. As a person, ya kan, sebagai personal, sebagai keluarga, sebagai juga kepala institusi sebuah pergerakan. Kalau saya sih masih pegang 479. Ketika ada yang turun, ada yang downgrade, ada yang berkurang, pasti ada maksiat. Titik, udah tidak ada diskusi. Masih berlaku tidak menurut antum 479? Masih jadi ayat santri tidak? Masih. Apa susahnya ngakuin itu? Susah, Ustaz. Karena antum sering bilang susah tuh, dari tidak naik-naik. Lantanalu albirro hatta, pakai syarat, anfaqo yunfiku tunfiku mimma tuhibbun. Ayat ini kan antik ya, disuruh kita menginfakkan apa yang kita cintai. Berarti teman-teman, kita sedang melawan sifat asli dalam diri kita, yaitu pelit. Jadi jangan ukur, Ustaz saya mending 25.000 sebulan, teman saya tidak pernah infak sama sekali, Ustaz. Itulah pembanding yang salah. Kau harus bandingkan dirimu dengan yang lebih dermawan gitu loh. Bisa dipahami tidak? Compare, bandingkan dirimu tuh dengan orang yang lebih jor-joran gitu dalam sedekah. Terus antum duduk aja sebentar. Kok dia bisa seringan itu ya ngasih duit dia? Kok dia bisa semudah itu ya bagi-bagi rezeki ya? Kayak tak ada artinya duit di mata dia tuh. Gimana caranya aku bisa niru kayak gitu ya? Saya bilang sama beberapa teman-teman, ketika antum nerima sesuatu, saya bilang, antum berdoa sama Allah, ya Allah, bahagianya aku bisa nerima hadiah ini. Jadikan aku ya Allah suatu saat nanti seperti orang yang tuh. Tapi ini tangan bukan cuma gini, tapi ngaduk es teh manis, masukkan kantong plastik, mulai dulu 10 bungkus. Belikan kuaci, ya kan, bagi-bagi, 3 gitu. Kan satu bungkus kuaci cukup semasjid nih. Betul nggak? Lebih, bagikan kuaci. 479 apa teman-teman? Jawab yang lain. Ini yang mau nanya-nanya, masih ada grup sahabat SMK, santri SMK masih ada kan? Silakan nanti join. Posting di ini dan di Instagram di YouTube. Yang mau join ada, kita kasih linknya. Lantanalu albirro. Saya udah baik Ustaz, udah nyumbang sekian juta sebulan, udah ini. Enggak, saldonya udah kau ambil kemarin. Kalau main game tuh kan gitu kan, ngambil senjata gitu. Terus pas mau ngambil senjatanya lagi udah nggak bisa. Nah habis, harus reload kan. Top up tuh lebih ini, reload.
Belum lagi teman-teman, itu kalau diambilnya dengan kebaikan ya. Ini tadi kan gambar ini. Ini kalau saldo kebaikan kita, saldo baik, diambil untuk reward. Nah, gimana ceritanya kalau saldo kebaikan ini dihapuskan Allah gara-gara dosa? Dosa ini dosa yang kita sembunyikan, dosa yang kita lakukan terang-terangan, dosa masa lalu, dosa masa akan datang. Nih yang lebih parah, dosa yang cuman lah nih. Apa? Baca. Ya, dosa yang kita sembunyikan. Satu. Ingat-ingat ya, saya tanya 5 jenis dosa. Dosa yang kita sembunyikan. Dosa yang terang-terangan kita lakukan. Dosa di masa lalu. Dosa masa akan datang. Cuman dosa masa akan datang tuh. Dosa yang sudah diniatkan dari sekarang. Nanti aku mau berzina. Nanti aku mau ini. Udah di setting dari. Aku nanti mau ketemu sama ini, nanti aku kunci kamar, aku mau begini, itu. Dan yang paling menyeramkan kalau menurut saya di antara 4 dan plus 1 ini, di antara ini yang paling menyeramkan itu yang paling bawah. Dosa yang Allah lebih tahu daripada kita. Astagfirullahaladzim. Dosa-dosa yang Allah lebih tahu daripada kita tuh menurut antum banyak atau sedikit? Bilang banyak, kalau saya sih bilangnya banyak sekali. Banyak atau sedikit? Banyak sekali. Ada yang bilang banyak tuh kayaknya udah soleh tadi. Dosa yang kita sembunyikan, dosa terang-terangan, terus dosa masa lalu, dosa masa akan datang, dosa yang Allah lebih tahu daripada kita. Tulis nanti di resume ya. Nah, Bang Kakak, coba lihat ya. Ini saldo kebaikan kita. Ini reward dari Allah. Ini dosa kita gitu. Menurut antum saldo kita ini masih ada kan atau udah minus dah? Ayo jawab jujur. Itulah yang saya bilang, ayo tiap hari nambah saldo. Jangan kotorin mulutmu, jangan kotorin tanganmu, jangan kotorin lidahmu, jangan kotorin hatimu untuk mikirkan hati orang lain. Dah habis. Ngapu suami saya gini Ustaz, ngapu suami saya gini Ustaz, saya udah kasih tahu suami saya Ustaz. Loh, kau bersuami aja tuh udah rezeki. Tanya sama kakak-kakak yang pengen nikah tapi belum dapat jodoh tuh. Tanya sama kakak-kakak yang hilang suaminya. Ada yang kena ambe, ada yang kena lupa jalan balik, macam-macam suami orang nih. Nggak pakai Google Map, share location tapi nggak sampai-sampai. Sama kayak waktu itu yang jam 10 pagi share location, 12:30 belum sampai-sampai. Kemana lah nih orang nih? Iya kan? Baru gak kita ikut SMK, ngomong situ makan kacang di pelataran masjid, dah ngomongkan orang. Tengok kakak itu tuh orang baru kayak gitu, jilbabnya tak nyambung, kasihan dia. Alamak, baru ikut SMK. Nengok Instagram akun gosip yang selingkuh artis yang dicurigai suami seorang. Papa awas ya papa ya. Jadi teman-teman, 2 ini, nah untungnya apa? Untungnya kita punya Allah itu, dia memperkenalkan dirinya dengan
Untunglah Allah kita tuh Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan sekelas yang berdosa tetap dikasihnya rezeki, dikasihnya reward. Bahkan yang udah bikin maksiat pun tetap dikasihnya nafas. Mengaku Tuhan, bukan lagi sombong teman-teman. Ngaku Tuhan, tetap dikasihnya hidup. Cobalah kalau Tuhan kita tuh Al-Muntakim, Al-Jabbar, sekali bikin dosa mati gitu. Ada yang hidup gak di dunia? Tak ada. Itulah teman-teman, saya berapa kali ini kan ngomong jembatan kasih sayang, jembatan kasih sayang. Yang bisa kita download dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu kan sifat kasih sayangnya. Nah kalau mau jadi Abdullah, hamba Allah yang benar, kita harus punya sifat kasih sayang itu gitu. Ruhama ubainahu. Tapi bukan berarti kita memaklumi kekafiran, tidak ada. Antum tanya sama kalau pengasuh gimana kalau saya ngisi Senenan, tak akan kita maklumi, kita perangi betul. Kadang-kadang orang tuh diancam pakai Allah tuh tidak takut. Mau jawab apa nanti di hadapan Allah, tidak takut. Begitu ada polisi takut, dengar penjara takut. Oh, lebih takut sama penjara, lebih takut sama polisi. Ar-Rahman Ar-Rahim ini ya maka yang membuat hati kita harusnya semakin lembut dari hari ke hari. Bisa merasakan yang orang lain rasakan, memunculkan sayang yang mungkin sayang itu tidak dirasakan orang lain. Contoh ya, beberapa waktu yang lalu salah satu ustadz, dia yatim piatu, ya yatim piatu. Alhamdulillah Ustadz sejak Ustadz ke Masjid Baitul Syifa di Klaten sampai saat ini sandal masih tertata terbalik saat jamaah masuk masjid. Jamaah tetap istiqomah karena amalan sepele tapi keren. Ingat Mas? Om Muskit yang saya tausiahnya suruh balikkan sandal lo. Saya masih ingat materi itu sampai kapan jadi penyimak dakwah. Saya bilang kita nih rajin ikut pengajian. Ustadz-ustadz semua kita undang ke sini kan? Betul. Saya bilang apalah dampak ustadz-ustadz ke sini nyusun sandal tak bisa. Tadi ya, saya turun dari panggung susun sendalnya, saya bilang sekarang mana ada tampil akbar kayak gitu. Cemana nak nyusun umat, saya bilang nyusun sendal seorang yang kau tak bisa. Malulah sama baju kau tuh, saya bilang. Malulah sama gamisnya, malu sama jilbabnya, malu sama jilbab syar'i yang berdiri mak tak tahu saya siapa ya. Mungkin seumur hidup aku baru inilah aku kena marah Ustaz. Saya bilang salah seorang undang saya bilang. Mudah-mudahan itu berkesan di hati mereka dan ingat. Hal sepele memang. Nyusun sendal, balikkan sendal apalah. Cuman lah kau nak nyusun barisan umat. Ya, sendal seorang yang kau tak bisa susun. Piring seorang kau tak bisa tumpuk. Kecuali rumah makan Padang ya. Jangan tumpuk piring. Kasihan budanya. Aduh, kata mana yang dimakan nih kata dia. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa kalimatnya tadi? Lantanalul birra. Saya sih Ustaz, yang penting hidup biasa-biasa aja. Menurut saya bisa setuju bisa enggak. Sayang betul kalau antum hidup sekali itu cuma biasa-biasa aja. Makanya di Gontor tuh kan ada kalimat kan, apa? Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Meningkatkan saldo, ya kan? Kemudian banyak-banyak doakan orang. Kenapa dengan susun sendal sendiri atau yang lain? Kalau mau jadi orang biasa, susun sendal sendiri. Kalau mau luar biasa, susun sendal orang lain. Siapa tahu itu yang membuat Allah turunkan rahmat dan kasih sayangnya. Belajar merendahkan ego itu kan salah satunya nyusun sendal. Saya tidak suruh antum sikat WC. Dan saya bilang saya memulai karir guru ngaji kampung saya itu dari nyikat WC, ngelap kaca. Ini kotor nih kacanya kan. Beli saya koran bekas, semprot lah pakai kaca. Jadi hemat, tidak perlu cuci-cuci itu. Kaca bekas koran, koran bekas itu tuh disemprot pakai air itu, dilapkan ke kaca, selesai langsung buang.
Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Apakah cuma harta saja? Tidak. Pintu gerbang masuk, telinga dulu. Jadilah pendengar yang baik. Kenapa banyak istri-istri saya bilang kemarin curhat di sosmed, dikit-dikit posting di status WA. Nanti status WA postingannya beda, status Instagram beda, status Facebook dia beda. Dia punya beberapa akun tuh. Kok bisa beda-beda akun-akunnya, postingan-postingannya? Kenapa? Dia punya suami, tak punya telinga. Suaminya tidak dengar omongan. Padahal yang diharapkan istrinya itu cuma dengarkan. Kakak-kakak, abang-abang yang hari ini sudah menikah, berkali-kali sudah saya bilang, jatuh cintalah kepada orang yang sama berulang-ulang. Sering-sering lihat kelebihannya, banyak-banyak lihat kelebihannya, 2, 3, 4, 5, ingat-ingat. Terus ingat-ingat kebaikan dia yang pernah dilakukan 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Coba ambil gali gitu. Itu tuh cukup untuk meredam kemarahan kita. Karena kalau fokusnya sama kejahatannya, abang kakak tidak perlu waktu 1 hari gitu. 1 jam itu udah cukup untuk cerai. Gitu dah. Berapa jam perlu untuk cerai? 1 jam. Sudah cukup untuk jadi alasan cerai. Maka ini jadi nikah nak itu. Hah? Belum nampak sifat aslinya. Tanya sama Ustaz Adam yang Samara tuh. Tutorial dulu lah, udah private kan dia sama Ustaz Adam? Mana bisa? Tanya dulu Ustaz Adam, Ustaz gimana Ustaz? Atau kalau mau tipis-tipis sama Ridwan lah sebelah tuh, bang gitu. Gimana waladina jahadu fina bang? 26. Jangan tanya yang belakang, bahaya tanya belakang. Dia tak bisa ngerem kita tuh, diceritakannya apa ada nih? Wow, best. Mati berdiri sedikit. Gitu gue sedikit. Nah, mutar di mana tar? Dah tar. Nah, nemantan sedikit di ente. Ingat-ingat kebaikan. Kemarin saya ngomong kan, Ustadz, ini ada orang jamaah. Saya udah tahajud Ustadz. Udah 3 minggu saya tahajud Ustadz. Pertolongan Allah belum datang. Pintar saya bilang. Tahajud itu udah rezeki dari Allah. Bisa dipahami tak? Tahajud aja itu, kau bisa bangun malam. Itu dah hadiah dari Allah. Berapa banyak orang jangankan tahajud, subuh kesiangan. Ini yang saya sebut tadi dengan ilmu konversi gitu. Ilmu apa? Ilmu konversi. Jadi dia bilang, Ustadz, saya udah tahajud berkali-kali Ustadz, belum dapat rezeki pertolongan Allah. Loh, sebentar. Berapa lama kakak tahajud? 3 minggu Ustadz. Rutin Ustadz. Istiqomah. Terus kakak komplain apa? Belum dapat pertolongan Ustadz, utang saya belum lunas. Loh, pintar. Betua raya. Bisa tahajud aja itu sudah rezeki. Ada enggak orang jangankan tahajud 5 waktu ya enggak terlaksana gitu. Pakai jilbab tapi enggak sholat, banyak dah? Jawab jujur. Pakai jilbab tapi enggak sholat, banyak dah? Haid sepanjang tahun, cobalah. Yang kalau diajak sholat alasannya celana kotor, baju kotor, betul enggak? Tak sempat, kau jak dulu. Salam sama malaikat ya. Saya bilang jago orangnya. Yang datang malaikat maut, kelar itu tuh. Coba kan gini, ada 5 rukun Islam. Betul gak sih 5 gak? Kok saya nyampaikan kayak agak. Apa sih rukun Islam itu, coba sebutkan. 1, syahadat. 2, sholat. 3, bayar zakat. 4, puasa di bulan Ramadan. 5, jujur ya, yang banyak dilakukan orang syahadat. Habis itu puasa. Saya kira dulu rukun Islam 5. Ternyata rukun Islam tinggal 2. Haji jauh lah dah. Udah ikut manasik ya masih tak paham, coba lah. Tawaf ya dia. Habis itu dia ngerokok depan maktab. Mana kita lama benar kata dia.
Maksudnya om, aku tadi habis stop langsung balik ke hotel. Alamak. Sa'i om, sa'i. Kami sa'i sofa marwah. Apa tuh sa'i kata dia? Maksud dia nak pamer, kita lambat, aku cepat gitu. Bodoh tuh dipelihara. Haji Masya Allah namanya itu. Baru pertama kali datang ya udah kena dam lah. Cuman lah. Pakai kan ihram kan? Tak ikut sa'i kawan. Rokok. Mana kita ni kata dia. Lama benar aku duluan sampai maktab ni kata dia. Lama kita ni. Kami sa'i dulu om. Habis tu baru tahlul. Apa tu kata dia. Baru dia bingung. Antum nengok sifat asli manusia, tengok pas umroh. Umroh ya udah nampak pergi haji. Di tenda tuh. Ya, berhari-hari pakai kain ihram tak ganti-ganti. Dah itu ke Ka'bah tuh hina sekali rasanya. Kotor, belel kan. Bergantung-gantung. Yang lain lato-lato udah selesai itu masih musim lato-lato kan. Oke. Dah ya. Albirro tadi. Albirro salah satunya ya bentuknya apa? Kasih sayang. Albirro juga kita mentransfer kasih sayang. Tadi saya cerita terpotong, cerita tentang ustadz yang yatim piatu. Ustadz tadi yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya mama, sudah meninggal orang tuanya, numpang di salah satu pondok. Istilahnya bukan numpang ya, mengajar, jadi santri di situ plus mengajar, berkhidmat lah. Kiai dan bu nyai yang jadi pimpinan pondok di situ, itulah dianggap sebagai orang tuanya beliau. Namanya ustadz yatim, mohon maaf ya, secara fisik ada bukan cacat, ada kekurangan fisik di tubuh beliau itu. Secara fisik tidak seperti orang-orang, tapi masya Allah kalau keilmuan, kecerdasan, akhlak, adab, waduh, saya pun salut gitu, respect sama beliau. Rajin, tidak banyak umur. Kalau ilmu ya masya Allah, bahasa Arabnya bagus. Begitu ngelamar akhwat, ngelamar perempuan, ditolak berkali-kali. Tahu masalahnya? Belum cocok waktunya. Jadi awan itu nolak apa? Waktunya tidak cocok itu. Nah, waktunya tidak cocok. Paham ya kakak-kakak ya? Paham tidak? Waktunya tidak cocok, paham ya? Saya dengar cerita itu. Oh, saya bilang, dah Umi, saya bilang, saya memanggil itu kan Umi kan. Umi saya bilang, nanti Ustadz itu saya bilang ngelamarnya mobil pengantinnya pakai mobil Munzalan saya bilang. Siapkan Alphard, waktu itu masih CX-5, 2 mobil saya siapkan, Alphard sama CX-5. Bawa saya bilang, pakai Umi, kita siapkan supir sekalian. Alhamdulillah. Begitu dengar Umi itu bilang, ya Allah Ustadz, makasih banyak, begini panjang dia ucapkan terima kasih. Pertanyaannya, yang paling bahagia siapa? Mereka atau kita? Kita yang paling bahagia. Nah, cemana saya bisa tanda kutip bisa cepat ngerespon? Dah pakai mobil kita aja, pakai mobil Munzalan. Kalau tidak pernah ada rasa sakit, saya tahu rasanya kena tolak. Dia 2 kali, saya 3 kali tak jadi nikah, masih sakit. Dia, saya sih tak sakit. Mereka nyesal sekarang. Kali belum selesai omongan. Takdir namanya apa? Takdir ya. Kan memang bukan jodoh, cuman mau diapakan? Nyesal gitu bikin status, ya dah ada lah. Dah memang bukan jodohnya. Ini Ustadz 2 kali digagalkan, ditolak gara-gara tidak cocok waktu. Oh, saya bilang tak bisa Ustadz. Ada yang nasihatin saya nah, jangan terlalu dipikirkan Kiai mantan yang tak seberapa itu. Terima kasih guru nasihat, sangat berarti buat saya. Alhamdulillah. Mau saya bahas enggak? Buanglah mantan pada tempatnya. Rasa sakit itu kita ingat.
Bukan untuk membalas, tapi jadi, oh aku pernah di posisi itu tuh gitu. Sakit kayak gitu tuh, nggak cocok waktu tuh. Sakit. Gimana caranya supaya ustadz ini, udahlah dia yatim piatu ya kan? Betul nggak? Dia khidmat sama pondok dari kecil, dari santri sampai dah besar, hidupnya dipakai untuk ngabdikan hidupnya di agama Allah. Kalaulah mungkin secara finansial uang waktunya ustadz ini tidak sebanyak yang lain, tapi betapa baik, betapa bersyukurnya sang istri yang Allah takdirkan bisa membersamai suami, dan sampai sekarang belum masih di dunia dakwah, ngajar ngaji, ngajar santri, membangunkan santri tahajud, mimpin sholat qiyamul lail. Mungkin waktunya tidak sebanyak yang lain, tapi tanya sama kakak-kakak, berapa harganya gitu? Betapa berartinya seorang imam, seorang suami yang bisa memimpin qiyamul lail. Seorang suami yang bisa menjadi uswah, baca Qur'annya bagus. Ayo, ada enggak yang punya suami begitu? Banyak kan? Udah telanjur nikah sama yang ini Ustaz. Dibilang hantu, enggak kan? Nak diapakan lah Ustaz? Bilang Fir'aun tak enggak? Dia pernah ngaku Tuhan. Sepanjang dia enggak ngaku Tuhan, bukan Fir'aun lah Kak. Jangan buang mantan Ustadz. Saya dulu belajar dari mantan. Ada materi saya dulu tuh, belajar dari mantan. Video 2000 alatif ya, 2018 ke 2019 kan? 2020. Itu belajar dari mantan tuh, belajar dari kejadian-kejadian masa lalu. Bro, saya tahu rasa sakitnya. Orang tanya sama saya lagi, Ustaz kenapa bikin infak beras? Antum udah tahu jawabannya kan? Saya pernah lapar gitu. Jadi teman-teman, rasa sakit itu jadikan dia energi gitu. Dan supaya netral otak kita nih, cara berpikir kita, ingat-ingatlah yang 5 ini. Dosa yang kita sembunyikan. Apa dosa yang terang-terangan, terus dosa masa lalu, terus dosa masa akan datang, terus dosa yang Allah lebih tahu daripada kita. Kalau bahasa Arab itu Allahumma ighfir lana dzunubana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Apa doanya itu? Allahumma ighfir lana dzunubana ma qaddamna. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, apa yang telah kami lakukan di masa lalu. Wa ma akharna, apa yang kami lakukan di masa akan datang. Wa ma asrarna, apa yang kami sembunyi-sembunyikan ya Allah. Wa ma a'lanna, apa yang kami tunjuk-tunjukkan dengan terang-terangan. Laki-laki, perempuan salaman dengan yang bukan mahram di depan umum, diposting, diupload di Facebook lagi, diupload di TikTok, buka-buka jilbab, sengaja posting. Kakak-kakak yang sudah tutup aurat, hapus foto-foto lamamu. Tolong ini dipotong pas part ini. Kakak-kakak yang hari ini sudah berjilbab, foto-foto lamamu yang masih buka aurat, hapus. Simpan sendiri ya. Jangan biarkan itu terpajang di sosmed. Nanti jadi dosa jariah. Orang menikmati tubuhmu, orang menikmati wajahmu, orang menikmati lekuk tubuhmu. Selama dia berhalusinasi dengan maksiat, dengan dosa, nafsu seksnya, kau dapat transferan dosanya. Banyak dah kakak-kakak yang hari ini sudah berniqab, sudah berjilbab, tapi foto masa lalunya masih gentayangan. Cepat-cepat hapus. Tapi kalau kau sudah hapus masih ada orang nyebarkan, itu beda cerita. Tolong hapus foto-foto lamamu. Kenang-kenangan Ustaz, ini masa-masa jahiliyah. Kubur masa lalu. Jangan jadikan dia berubah dari dosa masa lalu, berubah menjadi dosa terang-terangan. Sudahlah masa lalu itu belum tentu dihapuskan dosanya, dosa terang-terangan nambah lagi. Sama kayak nantang-nantang Allah gitu. Sama juga orang dapat pencairan duit dari bank, bilang alhamdulillahirabbil alamin, cair. Itu dosa terang-terangan.
Assalamualaikum Pak. Oke. Alhamdulillah Pak, selamat ya. Pengajuan dana Anda sudah cair. Alhamdulillah Pak, bersyukur kepada Allah. Bersyukur pada Allah. Gimana Bang Abu? Untuk buka nasi goreng Abu yang ke-15 Pak Abu, boleh top up. Anda adalah nasabah yang kami pilih dari sekian banyak. Bibir. Ada enggak di sini suami-suami atau istri-istri yang sudah tutup aurat? Sudah tutup. Maksud sudah jilbab. Tapi dulunya belum dan punya uploadan entah sosmednya tahun 2018, 2013. Hapus cepat. Jangan-jangan itu yang jadi wasilah. KTP gimana Ustaz? Bisa maju, ngomong sama tempat ngurusnya tuh, bilang saya mau ganti foto KTP saya ini tidak pakai jilbab. Saya mau foto yang berjilbab. Saya sudah mulai bertaubat dan memperbaiki diri. Ya, tolong diingatkan ya. Tolong diingatkan, tolong kasih tahu sama kawan-kawan. Saya udah mengingatkan ya. Ada di Facebook Ustaz tapi lupa passwordnya. Ada jasa untuk membongkar itu dan menghapuskannya. Ada kok, banyak, cari jadi. Tapi hati-hati nyarinya, nanti jangan sampai udah dapat dibukanya lalu di hack. Itu kemarin saya udah bilang sama Cam tuh. Munzalan harus punya divisi untuk kayak tim cyber itu. Untuk ngapus foto. Tapi tutorialnya ada kalau nggak salah di Facebook tuh. Ya, di delete. Kubur. Itulah pentingnya kita mencatat password Facebook, password Instagram. Jangan disimpan di otak, lupa nanti antum. Catat, tulis. Dah ya. Di mana saja saya bisa nemukan password yang hilang? Bukan password yang hilang. Nanti tunggu ya tim pusat dakwah nanti. Ada kemarin. Ayo hapus. Kak, ketika orang lain melihat foto itu Kak, muncul nafsunya. Nah itu dan jadi dosa jariah. Bismillah Kak, yang Allah lihat usahanya. Coba cari usaha dia, nanti bentuk timnya. Dah, oke. Satu lagi poin yang saya mau sampaikan pagi hari ini tentang melawan kebakhilan dalam diri, melawan kepelitan dalam diri. Itu tidak bisa pakai atau. Antum tiap hari harus berpikir dan kan udah saya kasih Ustaz. Ya apa salahnya kasih lagi? Kan saya sudah berkhidmat sama suami Ustaz. Tidak bisa cuma khidmat sama suami aja. Tidak bisa kan? Khidmat sama suami, baik gak sama tetangga, baik gak sama ini. Makanya saya bilang tiap hari itu kita harus ngerasa, kurang masih amal soleh aku nih, aku harus tambah lagi. Kurang masih amal soleh aku, tambah lagi. Rasa kurang itu membuat kita semangat untuk nambah, karena yang dicatat atau dilihat Allah dan usaha HTD idza matal insan in qata'a anhu amalu illa min thalathin, kan 3 kan? 1 sedekah jariyah, 2 ilmun yuntafa'u bihi, 3 waladun sholih yad'u lahu. Jadi harta, tenaga dan doa. Harta dan tenaga dan doa. Walaupun hadis ini pakai atau ya. Bisa enggak teman-teman antum memilih? Bisa. Akan lebih baik kalau tiga-tiganya punya. Dan saya bilang sama guru-guru, orang kan tanya, Ustaz ngapa pakai profesi guru ngaji kampung? Saya bilang seorang guru atau muallim itu bisa dapat tiga-tiganya. Bisa ngasih harta dan tenaga dan doa. Betul enggak? Kalau itu jadi muallim, innama bu'ithtu mualliman, aku diutus sebagai muallim. Mengajar dengan apa? Ilmu? Tidak. Mengajar dengan keteladanan.
Innama bu'ithtu mu'alliman. Harta kasih. Jadi kalau guru murid ngasih guru itu memang wajib. Murid ngasih guru, hukumnya wajib. Tapi guru bisa ngasih murid itu istimewa. Tenaga yang lain sisa-sisa waktu. Kita justru di waktu-waktu premium, di prime time-nya kita geser ilmu kita geser juga tenaga kita di waktu terbaik saat orang lain mungkin menggunakannya untuk yang lain. Kasih yang terbaik, do the best. Saat mengajar kita sudah full dress, saat mengajar kita sudah mandi, sudah rapi, sudah wangi, sudah bersih. Saat mengajar kita sudah siapkan ilmunya, sudah siapkan materinya. Di akhir dari taklim tersebut kita kasih doa yang terbaik. Ilmunya bermanfaat ya, alim soleh. Doakan ayah juga ya. Oke. Sip. Baju ini kancing. Ikut model tak kancing. Hah? Hati bajunya tak ada kancingnya. Nah, abang kakak, ayah bunda 3 ini yang nanti bisa jalan pahalanya walaupun kita sudah tidak ada. Kenapa saya tadi suruh pakai dan? Biar kita tuh kalau misalnya gitu, yang harta kita tidak seberapa, masih ada backup kita dari segi tenaga. Tenaga kita mungkin tidak seberapa, ada doa kita yang dicatat Allah. Dan cuma 3 inilah yang akan terus mengalir walaupun usia sudah berakhir. Tiap hari tulis depan pintu rumah, ya kan, di kamar, di rumah. Harta, tenaga, dan doa apa yang akan aku lakukan hari ini? Kontribusi apa yang akan saya berikan? Simpan tuh di handphone, jadi wallpaper, HTD. Rasulullah menyebut pertama kali sedekah jariyah, berarti harta. Ilmu yuntafa'u bihi, berarti tenaga. Waladun soleh yad'u lahu, kata-katanya doa. Anak soleh aja tidak cukup. Anak soleh yang mendoakan, spesifik. Maka tadi kan pesannya ke Fatih itu semoga ilmunya bermanfaat ya nak, doakan ayah juga. Saya kalau ngobrol sama Ara tuh, Ara doakan ayah enggak? Doakan ayah ya nak ya. Ayah doakan Ara terus. Fahid doakan ayah enggak? Doakan ayah ya nak. Jangan cuma nanya anak tuh, udah makan ke belum? Udah kerjakan PR belum? PR tanya terus. Kau tuh orang tua, kau kepala sekolah. Saya kepala sekolah Ustaz. Oh ya udah kalau gitu. Betul berarti. Maksud saya harus ada obrolan antum sama anak-anak ayah, doakan ayah nak. Udah doakan mama nak. Nggak hina nanya itu, abang kakak. Mumpung masih hidup. Nanti kalau udah masuk kubur gimana nak? Bangkit lagi. Ya anakku, doakan mama ya. Nggak bisa. Ayo. Ini ikhlas enggak Ustaz minta doa? Ngajar tarbiyah pendidikan. Antum boleh nanya udah makan ke belum? Udah mandi ke belum? Udah bikin PR ke belum? Tanya, udah doakan mama kena? Boleh enggak? Boleh enggak? Wajib tanya. Udah doakan ayah enggak? Ara doakan ayah enggak? Lupa. Doakan anak ayah. Allahumma barik lana. Oh ya udah. Itulah doanya. Habis ayahnya dimakan. Ya. Nah, inilah SMK pagi hari. Tidak tahu saya antum dapat apa. Tapi yang terlintas di otak saya tadi itu tiba-tiba nengok ini kayak saldo nih. Oh iya. Aku harus bikin baru nih. Tidak bisa mengandalkan tanda kutip ya amalan-amalan lama, tidak bisa. Bukan berarti amalan lama ditinggalkan ya, tidak ya. Dan ya. Amalan lama plus amalan baru. Aku harus punya amalan baru apa lagi ya kira-kira? Yang ada syariatnya, yang dibuat atau diperintahkan oleh Allah. Nah,
Tadi terputus semuanya. Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu in qata'a amaluhu illa min salati. Kita pakai dan. Rasulullah kasih pilihan kan? Au. Tapi kita sebagai orang yang tahu diri, banyak dosa, banyak aib, banyak kekurangan, jangan dipilih. Lakukan tiga-tiganya. HTD. Gampang tak ingat kan? Apa HTD? Tenaga. Supaya ada pengikatnya. Saya balikkan lagi antum kalau masih ingat slide ini. Kalau masih ingat. Masih ingat gak ini? Dulu awal-awal join Paskas pernah dapat slide ini? Yang sekarang ayat ini saya tempel di ruang pengasuh. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Nolong Ustaz, nolong pakai apa Ustaz? Masa Allah perlu ditolong? Begitulah pertanyaan-pertanyaan orang-orang pada umumnya. Saya bilang, Allah tak perlu ditolong. Kita yang perlu pertolongan. Yo, Allah senantiasa menolong hamba. Ini entah berapa ratus kali, ribu kali sudah saya sampaikan sudah. Kata-kata senantiasa itu menunjukkan siapa yang mau ditolong Allah. Berapa orang sini? Siapa yang pengen senantiasa selalu ditolong Allah? Beda loh, beda. Mana yang lebih tinggi, senantiasa atau ditolong aja? Mau senantiasa ditolong Allah? Pasti mau, tidak mungkin jawabnya tidak mau. Selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi kan rumusnya dibalik cara berpikirnya. Pantaslah pertolongan Allah belum datang ke aku tak pernah nolong. Bisa dipahami tidak kira-kira poinnya? Pakai apa nolongnya Ustaz? Kan gitu pertanyaannya. Pakai harta, pakai tenaga, pakai nyambung tidak di rappingnya nih? Bisa dipahami ya dia, cara nge-rappingnya bisa. Strike gitu. Jadi no excuse. Ini pilihan hidup dan ini kewajiban, tidak ada lagi. Kan gampang. Oh kita kok kayak tidak ditolong-tolong selama ini. Coba cek, jangan-jangan kita tidak nolong orang. Selama ini kita menikmati, selama ini kita dapat. Aku entok opo, aku entok piro. Sekali-kali berkorban gitu loh. Ayatnya lagi bunyi ini, lantana lil birro. Akadnya gaji. Akadnya apa? Gaji. Maka wajib dibayar. Di sini akadnya ihsan. Tapi tak dapat ihsan marah-marah kayak tak dapat gaji. Katanya santri. Tetap yang salah kiainya kan gitu. Salah kiai kan tak memahami santrinya gitu. Aku juga yang kedua. Apa yang diberi? Bayangkanlah dari dulu udah saya menyampaikan ini nih. Entah dari tahun berapa. Ingat-ingat HTD ya, HTD apa? Pokoknya HTD. Pakai apa Ustaz? HTD. Harta, jiwa atau tenaga, bi amwalihim wa anfusihim. Nah ini waktunya kita anfus. Saya ini belum sampai ya di level-level ekstrim gitu, masih tahu kawan-kawan nih. Dah usah deh ini. Kadang-kadang mikir kak, dan saya tahu hati semua orang tidak bisa sama gitu. Bukan tidak dapat gaji gitu ya. Ihsan terlambat tuh. Mulai berguyuk dah pohon tuh. Maka saya bilang gerakan pohon bergoyang. Itu maksud saya itu. Kita kalau tamu datang selalu pamer gini, inilah santri penerima amanah. Rupanya tidak saya lanjutkan. Rupanya aja.
Ini saya jadikan materi sejak 2014. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ini foto saya dapat 2014. Gambar dompet yang digembok. Kalau pertama kali dengan gerakan infak beras 11 tahun yang lalu 25.000 rupiah per bulan, bagus. Tapi masa ada 2023 masih 25.000 rupiah per bulan? Hah? Wakaf tak ikut, zakat tak ngerti. Ya kan? Padahal Allah menjanjikan untukmu ampunan wa fadlah. Saya nulis ini teman-teman, terus terang ya, nggak ngerti juga saat itu. Gimana sih penerapan ayat ini nih? Tapi waktu itu saya cuma punya modal iman. Otak saya udah saya lepas dah. Letih saya mikirkan, tak sampai-sampai otak saya. Nggak ngejar. Kalau kata orang Jawa tuh nggak ceto. Nih dilogikakan itu cuman apa ayat ini nih? Coba, bisa nggak antum melogikakannya? Dua yang atas tuh menakut-nakuti dengan takut miskin dan takut mengeluarkan duit. Itu kan fitrah manusia kan? Ya wajar dong Ustadz, saya nggak mau miskin Ustadz, saya takut miskin. Maka waktu itu saya ngelawan diri saya tuh, saya bilang aku ngurus agama Allah nih, mikul beras sama anak yatim nih, mustahil miskin, nah gitu. Saya membuat kata-kata mustahil miskin itu untuk memotivasi diri. Yang terjadi apa? Kena bully kan? Dibilang sombong. Aku mustahil miskin macam iya benar. Motor butut gitu bilang mustahil miskin. Bagus masih motor aku, kata dia saat itu. Hari ini motor bolehlah kita banding-bandingkan motor kita ya. Walaupun tak ada gak motor kita. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Habis itulah baru ada asbabun nuzul 8 ayat santri itu dari 479, 833, kemudian Yasin 3627. Oh, kenapa ampunan semua? Ternyata memang ampunan itu hadiahnya luar biasa. Surat Nuh. Ya kan, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Baru saya nyambung. Oh, ternyata ampunan Allah itu buahnya kemana-mana. Itulah yang disebut dengan fadlah. Kenapa Aisyah suruh minta ampun? Abang kakak udah baca belum? Minimal punyalah buku Mustahil Miskin itu. Coba baca yang buku 1. Ini 2014 saya soalnya. Abang kakak tahu kondisi psikologis saya saat nulis buku itu? Saya berdoa supaya orang lain jangan miskin kayak saya, jangan ulang kebodohan saya. Cuma itu aja yang saya pikirkan. Walaupun belum semua bisa terungkap. Ini makanya saya sambung di buku kedua. Insya Allah ada buku kedua, sedang saya revisi. Doakan ya, semoga Allah mudahkan ya. Buku kedua ini semoga ada kebaikan-kebaikan, bisa dibaca lebih detail. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Yang di atas hoak, yang di akhir fakta, tapi yang dipercaya orang lebih pada yang hoax. Pelit, jawab jujur pelit. Itu ya. Saldo infakmu tidak bisa. Kau cuma jadi penikmat duit orang lain, jadi penikmat dakwah, jadi penikmat harta, penikmat donasi. Naikkan level gitu. 1 bulan ini aku biar aku yang sedekah. Teman-teman, ini diskusi ya. Antum tidak setuju tuh tidak dosa gitu ya. Kati kita lah gitu. Apa? Kati kita. Kadang-kadang teman-teman perlu kita latihan taklid itu. Saya tidak usah latihan, setiap hari saya taklid.
Ada pendapatan rutin yang antum dapat, ya. Terus ada waktunya tuh antum tidak dapat gitu. Saya tahu antum sudah punya pos-pos yang akan digeser, dan itu semuanya amal soleh gitu, untuk orang tua sekian, untuk ini sekian. Tapi begitu itu dicabut, itu air mata belinang lagi loh Bang. Air mata belinang lagi, nangis lagi, netes lagi air mata kita. Kita perlu dagang, kita perlu jualan, kita perlu mengupgrade diri kita. Bersandar rezeki pasti datang, dibukakan dari pintu-pintu perdagangan. Dan bisa jadi ya Bang Kakak, bisa jadi air mata itu, air mata sakit, air mata lapar, air mata sedih, air mata tak laku. Kalau dagang laris itu kan bikin lalai biasanya kan. Tapi dagang tak laku tuh, itu bikin air mata kita keluar. Bisa jadi kita juga akan sungguh-sungguh dan serius lagi berdoa sambil bilang sama Allah, ya Allah bukakanlah pintu rezekimu ya Allah. Aku dagang ini nih ya Allah, supaya aku tidak makan yang haram. Bukakan pintu halalmu ya Allah. Nah, tetesan air mata itu nanti belinang air mata kita, netes sampai ke padang mahsyar. Itu yang bikin api neraka itu dipadamkan Allah. Itu yang membuat nanti rahmat rahimnya Allah turun, siksa kuburnya dibatalkan sama Allah. Itulah wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlu. Maka buat abang-abang, kakak-kakak yang hari ini berdagang, ya, kakak-kakak yang hari ini jualan dan jualannya itu halal tapi belum laku dagangnya, teruslah bergerak, teruslah berbuat, terus promosikan, terus minta, ya Allah kau yang maha pembuka pintu rezeki. Aku tahu kau membukakan rezeki kepada siapapun yang kau kehendaki. Jangankan yang beriman ya Allah, yang kafir ya kau kasih rezeki, yang belum beriman pun kau kasih rezeki. Kan mereka kafir karena belum beriman, bukan tidak beriman ya, belum beriman. Karena bisa jadi mereka suatu saat beriman, bahkan lebih jauh, lebih soleh daripada kita, betul tak? Maka jangan bilang orang lain tuh tidak beriman. Jangan bilang jangan bilang tak bisa tapi belum bisa. Jadi ada apa ya? Ada faktor sementara. Teman-teman yang hari ini kafir, dia menutup kebenaran, mungkin munafik, dia belum beriman. Someday suatu saat semoga Allah bukakan pintu iman dan pintu hidayah untuk beliau. Dan jagakan hidayah kita tidak berpindah, jangan sampai ketukar. Naudzubillah. Dia beriman, kita pula naudzubillah jadi orang munafik. Naudzubillah. Abang kakak, ingat-ingat ya, setan tuh tiap hari nakut-nakutkan kita dengan kemiskinan dan menyuruh kita untuk pelit. Tiap hari. Padahal Allah bilang lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lawan, kau mustahil miskin. Bagaimana aku takut dengan kemiskinan sedangkan aku adalah hamba dari yang maha kaya? Bagaimana aku takut dengan kemiskinan sedangkan aku adalah hamba dari yang maha kaya? Lawan, jangan bilang tidak mungkin aku miskin tuh. Kalau judi itu miskin, narkoba miskin, bezina itu bikin miskin. Tapi sedekah, berbagi, nolong orang, bantu orang, masakan orang, tidak mungkin miskin. Lawan kepelitan dalam diri, upgrade, tambah lagi gitu. Makin banyak makin ikhlas, makin banyak makin ikhlas. Coba diulang. Ayo doa ya sama Allah ya, minta supaya Allah kasih kita hidayah untuk bisa bersedekah, berinfak, berzakat, berwakaf. Semakin banyak semakin ikhlas. Doa yuk di majelis ilmu. Ya Allah, bukakan pintu hidayah buat hamba ya Allah. Bukakan pintu rezeki untuk hamba sekeluarga ya Allah. Semakin banyak semakin ikhlas, semakin banyak makin ikhlas, makin banyak makin ikhlas, makin banyak yang hamba berikan semakin ikhlas hati hamba ya Allah. Lillahi ta'ala, memberi kepada siapapun, memberi kepada orang soleh, memberi kepada orang yang taat, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, memberi kepada orang-orang yang mau bersama-sama di jalan-Mu ya Allah. Memberi tanpa pandang-pandang lagi. Bismillah ya Allah. Semakin banyak semakin ikhlas, semakin banyak semakin ikhlas, makin banyak diberikan semakin ikhlas. Berikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah, berikan kepada orang-orang yang di Al-Baqarah 273, beri kepada guru ngaji kampung, tukang gali kubur, mandi jenazah, marbot masjid, penjaga kuburan, anak yatim, penghafal Quran, ustaz-ustaz, guru-guru yang berjuang di jalan Allah.
kami bisa berbuat, berkhidmat, memberikan harta kami, tenaga kami, doa kami untuk mereka-mereka yang berjuang di jalan Engkau ya Allah. Kami menjadi ada di barisannya ya Allah, membersamai mereka ikhlas lillahi ta'ala, membersamai orang-orang tulus, membersamai orang-orang ikhlas, membersamai orang-orang yang ada di jalan-Mu ya Allah. Al-Fatihah. Amin. Semakin banyak semakin ikhlas. Ya, makin banyak makin ikhlas, makin banyak makin ikhlas. Jangan hitung-hitung yang kemarin-kemarin dah. Udah kok 1 bulan lalu, cepat-cepat lupakan. Udah habis dah saldonya kemarin tuh kena makan gibah. Udah habis dah saldonya tuh kena makan jelek-jelekan orang. Udah habis dah saldo kemarin tuh jadi statusmu di Facebook tuh. Pikir hari ini ngasih apa. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya Bang Kakak. Semoga kita lebih yakin yang di bawah daripada yang di atas ya. Lebih yakin yang mana? Apa yang di bawah isinya? Ampunan dan karunia, daripada pelit dan miskin. Nanti kau miskin, sisakan istrimu, anakmu, keluargamu. Nanti dapat apa mereka? Enggak semuanya harus disedekahkan. Setan. Kok geser ya, geser. Bismillah. Bismillah ya Allah. Dah. Makasih banyak Abang Kakak. Selamat praktek, selamat melawan diri sendiri. Selamat melawan diri sendiri. Karena habis ini pulang ini antum berkelahi dengan, habis itu baru sama orang sebelah. Saya mau wakaf Ustaz, saya mau sedekah Ustaz, tapi suami saya gak setuju Ustaz. Saya mau sedekah Ustaz, kata istri suaminya, tapi istri saya gak setuju Ustaz. Ada ya. Doakan saya Bang Kakak, doakan istri saya Bunda O, doakan kami sekeluarga, semoga Allah ridho, Allah berkahi, Allah jaga. Doakan kami semoga Allah mudahkan juga untuk bersedekah, berinfak, berzakat, berwakaf yang terbaik. Semoga ampuni dosa-dosa kami, ampuni segala salah hilang kami. Allah jaga, Allah mudahkan, Allah berkahi, dan Allah tutup segala aib, salah dan dosa kita semua. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Amin Allah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak Abang Kakak. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah.